warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Ibu selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, jadi pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu meminta Feby untuk memimpin doa. Silakan Feby. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepercayaan kita dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi hari ini Ibu sebelum belajar akan mengabsen dulu. Siapa yang kira-kira tidak hadir hari ini? Sekretaris? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Baik, ya. Hadir semua hari ini, alhamdulillah. Kita diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, kita kemarin sudah membahas mengenai teks eksposisi. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran yang baru, Ibu ingin menanyakan, Ibu ingin melihat apakah kalian sudah paham mengenai teks eksposisi atau belum. Nah, siapa kira-kira yang tahu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ya, silakan Michael. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau menjelaskan tentang suatu hal atau informasi yang bersifat non-fiksi atau ilmiah yang biasanya bersumber pada penelitian, pengamatan, dan pengalaman. Ya, bagus sekali Michael. Tepat sekali yang disampaikan oleh Michael tentang teks eksposisi. Alhamdulillah Ananda semua sudah memahami mengenai pelajaran kita di minggu yang lalu, yaitu mengenai teks eksposisi. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran baru tentang teks anekdot. Apakah Ananda semua sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, jadi untuk menambah semangat kita belajar, Ibu akan sampaikan salam perjuangan kita. Masih ingat kan? Ya, salam perjuangan. Evolusi. SMA 2. Maju terus. Prestasi. Yes. Narkoba. No. Tawuran. Jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kemudian sebelum membahas lebih dalam mengenai teks anekdot ini, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai teks anekdot. Atau sebelumnya Ibu ingin menanyakan, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar atau sudah ada yang pernah menonton atau sudah pernah membaca teks anekdot? Oke, Sophie, silakan. Cerita lucu yang tujuannya menyindir. Ya, tepat sekali yang disampaikan oleh Sophie ya. Teks anekdot adalah cerita lucu yang tujuannya menyindir. Jadi dia meskipun lucu, tetapi tetap menyindir. Ada tujuan. Ini adalah kompetensi dasarnya untuk materi anekdot hari ini. Yang pertama 3.5, mengevaluasi teks anekdot dan dari aspek makna tersirat. 4.5, mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Jadi teks anekdot itu bukan hanya menyindir, bukan hanya ada kritikan, tetapi ada makna tersirat dari sebuah teks anekdot tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa kita lihat di sana. Yang pertama, mendata pokok-pokok isi anekdot. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Jadi, kenapa itu disebut dengan teks anekdot? Itu yang dimaksud dengan penyebab kelucuan anekdot. Yang ketiga, membandingkan anekdot dengan humor. Nah, ada anekdot, ada humor. Nanti ada perbandingannya, ada persamaannya. Kemudian yang keempat, menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam teks anekdot. Dan yang terakhir, menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita, Ibu akan menampilkan sebuah teks anekdot oleh Feby, sedangkan Udin oleh Michael. Silakan. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang. Saya heran dosen ilmu politik, kalau ada selalu duduk, tidak pernah berdiri. Nah, begitu saja diperhatikan sih, Pak. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau waktunya tidak kuat berdiri.
Bukan itu sebabnya dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya karena dia berdiri takut posisinya diduduki orang lain. Sudah? Nah, dari tag ini, dari sini kita akan menganalisis pokok-pokok isi dari tag anekdot. Nah, ini adalah termasuk tag anekdot karena di dalamnya ada sebuah sindiran, ada sebuah unsur kelucuan, ada sebuah kritikan, dan ada makna tersirat. Nah, mari kita analisis bersama-sama mengenai pokok-pokok informasi yang terdapat. Kalimat terakhir dari teks anekdot tersebut tentang mengapa tembaknya tidak pernah mau berdiri dari kursinya. Tersirat, silakan. Siapa yang bisa menunjukkan apa makna tersirat yang disampaikan dari teks anekdot ini? Silakan, Zakia. Makna tersirat yang disampaikan adalah kritikan kepada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat lain. Bagus, ya benar sekali Zakia. Jadi itu adalah makna tersirat yang terdapat dalam dosen yang juga menjadi pejabat ini. Selanjutnya setelah makna tersirat, apalagi yang harus kita analisis yaitu alasan mengapa teks tersebut dikategorikan sebagai teks anekdot. Siapa yang tahu? Ya, silahkan. Teksnya surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Apakah ini teks anekdot? Nah, nanti kita jawab. Coba siapa yang akan membacakan teks ini? Siapa yang bersedia membacakannya? Oke, silahkan Krista. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat Tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsa nafasmu, hatiku angkur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, mohon pelindungmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kebahagiaan pria lain. Sayonara dari Durianto. Iya, terima kasih untuk bagus sekali. Kemudian kita akan menganalisis secara bersama tentang perbedaan antara anekdot dengan humor dari segi aspek yang pertama, ide cerita. Siapa yang bisa menganalisis apa perbedaan teks anekdot dan humor dari segi ide cerita? Ya, silakan. Keras sedikit suaranya ya. Anekdot berdasarkan peristiwa nyata, sedangkan humor rekaan. Bagus sekali ya. Kemudian tepat sekali yang disampaikan oleh teman kamu tadi bahwa anekdot berdasarkan peristiwa nyata. Nyata ya, ada di dunia nyata bahwa bagaimana perbedaan antara anekdot dan humor dari segi makna tersirat. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ya, silakan Benefit. Anekdot terdapat makna atau pesan tersirat yang disampaikan, sedangkan humor tidak makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Benar ya, betul sekali yang disampaikan oleh Benefit bahwa anekdot itu ada pesan tersirat yang disampaikan. Apa pesannya? Supaya pejabat tidak lagi mengagung-agungkan jabatannya. Kemudian sedangkan humor tidak ada pesan yang ingin disampaikan. Apa pesan yang ingin disampaikan dari teks surat cinta tukang buah dan tukang sayur itu? Itu salah satu contoh ya. Tidak ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, kita sudah menganalisis perbedaan dari segi ide cerita, dari segi isi, dari segi fungsi komunikasi, dan dari segi makna tersirat antara anekdot dengan humor. Selanjutnya, nah, anekdot ini dan humor ini selain memiliki perbedaan juga memiliki persamaan. Apa kira-kira persamaan antara anekdot dengan humor? Siapa yang bisa? Amara lagi, yuk, silakan Amara. Cerita yang lucu dan menarik dengan tujuan menghibur pembacanya. Ya, sama-sama merupakan cerita singkat yang lucu. Nah, humor ini lucu juga. Anekdot ini lucu juga. Dan menarik perhatian pembacanya, menarik perhatian penontonnya. Ya, itu persamaannya. Apalagi persamaannya, Mara? Dan menghibur pembacanya atau penontonnya. Nah, kita sudah sampai pada persamaan dan perbedaan dari anekdot dan humor. Nah,
Jadi yang jawab di sesi kedua ini juga mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Iya, pintar-pintar anak ibu ya. Kemudian kita akan ibu akan menayangkan. Jadi anekdot ini bukan hanya sebuah teks, humor juga bukan hanya sebuah teks, tetapi ada di dalam sebuah video. Ada juga. Jadi kalian pernah mendengar atau menonton stand up komedi? Pernah? Pernah ya? Pernah menonton stand up komedi ya? Pernah. Nah, jadi stand up komedi itu yang sering tampil di layar televisi kita di rumah itu merupakan salah satu contoh anekdot. Karena di dalamnya ada unsur sindiran, ada unsur kritikan, ada unsur kelucuan. Nah, ibu akan menayangkan sebuah video tentang stand up komedi. Tentang stand up komedi. Sebentar ya. Korupsi di situ. Cuman bedanya kalau ketahuan DPR, kalau ketahuan korupsi di negara enak. Aku waktu itu pernah ketahuan korupsi di SPP 100.000. Di SPP nanti nangis. Oke, itu adalah contoh dari teks anekdot. Mari kita mengkritik siapa dia di situ? Anggota DPR. Nah, kita ke video selanjutnya nih. Bapak ditawarkan orang sebanyak 20 orang. Ini orang, Pak. Bukan apa-apa. Cerita lucu Mukidi. Pernah nonton ini? Nggak. Mukidi ke dokter gigi. Gimana? Sudah mendingan itu? Ini alhamdulillah sudah mendingan. Tapi Pak Mukidi masih... Nah, dari video yang ditayangkan tadi, ada 2 video ya. Pertama video stand up komedi, 2 video cerita lucu Mukidi. Nah, dari kedua video tersebut, ibu berharap kalian lebih paham mengenai perbedaan antara teks anekdot dengan humor. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa kira-kira perbedaan teks anekdot dengan humor dari tayangan kedua video tadi? Siapa yang bisa? Silakan. Ya, Regina, silakan. Komedi merupakan video anekdot karena ada unsur kelucuan dan kritikan untuk anggota DPR. Sedangkan video yang satunya adalah video humor karena tidak ada unsur sindiran dan kritikan, hanya ada unsur kelucuan. Ya, tepat sekali yang baik. Sekarang ibu punya kartu. Ibu ingin lihat pemahaman kalian, apakah benar paham atau tidak. Ibu punya kartu. Yang kartu kuning ini berisi soal, yang kartu biru ini berisi jawaban. Nah, kalian akan mencari pasangan dari setiap kartu ini. Yang kuning mencari yang biru mencari yang kuning. Yang sesuai ya, yang sesuai dengan pasangannya. Misalnya, anekdot adalah, itu ada soal. Kemudian ada di kertas yang biru ini adalah pengertian anekdot. Oke, bisa dipahami ya? Nah, tolong Feby bagi Santosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan dikumpulkan di meja Ibu. Jawaban. Perbedaan anekdot dengan humor dari segi pengertiannya. Ini sudah tadi disampaikan. Sebuah cerita pendek yang berisi sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Sedangkan teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa dan senyum para pembaca atau pendengar. Tepuk tangan, siapa yang menemukannya? Feby dan ya, Salsa. Tepuk tangan untuk kita semua, betul. Nah, betul semua ya. Jadi Ibu simpulkan bahwa kalian sudah memahami mengenai teks anekdot maupun humor. Nah, selanjutnya jadi ada satu orang yang Ibu minta untuk menyampaikan apa kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan siapa yang ingin menyampaikan. Silakan Aura. Suaranya ya Aura. Boleh buka maskernya. Ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang perbedaan teks anekdot dan humor. Dari segi ide cerita, teks anekdot berdasarkan peristiwa nyata, sedangkan humor hanya rekaan.
Kemudian dari isi teks anekdot melibatkan banyak orang atau tokoh publik, sedangkan humor masalah kehidupan di sehari-hari. Dari fungsi komunikasi, teks anekdot menyampaikan kritikan atau sindiran, sedangkan humor hanya bersifat menghibur. Kemudian yang terakhir, dari segi makna tersirat, teks anekdot menyampaikan makna atau pesan yang ingin disampaikan. Kemudian humor tidak memiliki makna atau pesan yang ingin disampaikan. Ya, betul. Terima kasih kepada Aura yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tepat dan lengkap sekali yang disampaikan oleh Aura bahwa tidak memiliki makna tersirat. Terima kasih kepada Aura yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pelajaran penting untuk kita pada hari ini bahwa teruslah belajar. Jadi belajar anekdotnya bukan hanya sampai di pelajaran bahasa Indonesia terus selesai. Jadikan pelajaran anekdot ini sebagai ajang untuk kalian untuk mengembangkan bakat kalian berbicara di depan umum. Mana tahu dari semua pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian silakan mengerjakan tugas di LKPD. LKPD-nya sudah Ibu kirim di WA Grup Bahasa Indonesia. Silakan mengirimkan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab. Minggu depan terakhir Ibu terima tugasnya. Kemudian cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Nanda semua sudah bagus sekali hari ini, sudah aktif dan disiplin. Silahkan kepada Feby untuk memimpin doa. Agar ilmu kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Feby. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.